idza alimta anna Allah rahimun bik wa nazirun ilaik fa kullu ma yuriduhu alaika minal musibah wal bala an tasbira wa tarda. Bila engkau sudah tahu bahwa Allah itu sangat sayang dengan engkau, Allah itu sangat perhatian kepada engkau, maka tiap-tiap sesuatu yang Dia datangkan atas engkau daripada musibah dan bala, bahwa engkau sabar dan ridha. Wal tuhassin bihi zannak wal ta'taqid anna dzalik husna ikhtiyarin laka wa anna dzalik masalih khafiyah laka la ya'lamuha illa Allah subhanahu. Dan baiklah engkau sangka dengan Allah dan yakini bahwa yang demikian itu bala musibah yang diturunkan kepada kita itu merupakan pilihan Allah yang baik untuk kita, dan bahwa di dalam itu bala musibah sebenarnya banyak kemaslahatan yang tersembunyi yang hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika demikian, fahina idzin yakhiful bala, yakhifu alamul bala, maka ketika itu ringanlah sakitnya bala itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, setiap kita mendapat satu musibah, kita yakini bahwa itu datangnya dari Allah, datangnya dari Allah yang Maha Pengasih Penyayang, dan kita diperintahkan untuk berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka apa? Bahwa musibah yang diberikan Allah kepadaku ini adalah untuk kebaikanku. Sesuatu yang sakit yang kuterima sekarang ini adalah untuk kebahagiaanku, keselamatanku di masa yang akan datang. Nah, dengan demikian kita bisa menerima bala dan musibah itu dengan sabar dan ridha. Para muhibbin rahimakumullah, sebagaimana kita bisa menerima dengan lapang, bisa sabar sewaktu orang tabib atau dokter hendak membedah kita, hendak mengoperasi kita. Nah, kita mendaftar, antri lagi 2-3 bulan hanya sampai giliran untuk dioperasi. Padahal sakit tuh, dibedah, dijahit. Tapi kita dengan senang hati. Karena apa sebabnya? Karena kita yakin bahwa dokter ini tujuannya baik. Karena kita meyakini bahwa sesudah ini dibedah, aku akan sehat, penyakitku akan hilang, sehingga aku mudah, nyaman bekerja. Nah, maka kita dengan senang hati untuk dibedah oleh tabib, oleh dokter tadi. Itu contoh bahwa musibah yang diberikan Allah kepada kita itu seperti suntikan, seperti jahitan, seperti bedah, yang tujuannya adalah tentu untuk kebaikan kita. Karena Allah yang menurunkan bala kepada kita ini, Allah ini zat yang Maha Pengasih Penyayang kepada kita, yang perbuatannya tidak akan sia-sia, pasti ada maslahat yang banyak kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, inilah cara para salihin untuk meringankan musibah, untuk meringankan bala yang menimpa mereka itu. Di antara kemaslahatan dengan bala ini, kebaikan yang kita terima melalui bala, bencana, musibah ini, takfiruz dzunub,
dihapusnya dosa. Dihapusnya dosa. Ada dosa-dosa kita di dalam tubuh kita ini yang hanya bisa hilang dengan menderita sakit. Ada dosa-dosa di tubuh kita yang bisa hilang dengan istighfar. Ada dengan puasa. Ada dengan tahajud. Tapi ada juga dosa-dosa di dalam tubuh kita yang tidak bisa hilang kecuali dengan penderitaan melalui musibah atau bala. Maslahatnya lagi antara lain raf'ud darajat. Mungkin kita kada punya dosa yang mesti dihilangkan dengan sakit itu, tetapi derajat kita mesti ditinggikan oleh Allah melalui musibah itu. Antara lain lagi musibah yang diturunkan Allah kepada kita itu untuk menolak musibah yang lebih besar menimpa kita. Umpamanya kita hendak ke Banjarmasin, sudah siap, tahu-tahu ada halangan, kepala sakit atau gigi sakit sehingga batal, kada jadi ke Banjarmasin. Maka ke Banjar ini urusan yang menguntungkan, ke Banjar ini urusan yang menguntungkan. Tapi karena hari sakit kepala, gagal ke Banjarmasin. Nah, ini barangkali ada hikmah, ada maslahat di dalamnya. Kita gagal berangkat ini. Barangkali andai kita berangkat ke Banjarmasin, di Binuang tabrakan bisa pecah kepala kita. Bisa pecah kepala kita. Digagalkan oleh Allah, digantikan dengan sakit kepala sedikit saja. Nah, itu kita hanya Allah yang tahu. La ya'lamuha illallah. Pokoknya setiap hal-hal yang tidak menyenangkan kita, apapun bentuknya, itu pasti ada kebaikan yang tersembunyi di dalam yang tidak nyaman itu. Pasti ada kebaikan, bahkan banyak kebaikan. Banyak kebaikan. Nah, antara lain lagi untuk menghadapi musibah bala yang menimpa kita ini adalah mengingat bahwa ini adalah ujian Allah. Allah hendak menguji aku apakah cinta atau kada kepada Allah itu. Nah, sekarang ini kita mungkin mengaku cinta kepada Allah. Cinta kada cinta lawan Allah. Belum diuji lagi nih. Nah, Allah hendak menguji itu. Bukan Tuhan menguji untuk Tuhan. Tuhan kada perlu ujian, Tuhan sudah tahu sama dengannya. Cuma kita ini kan kada tahu apakah bujur-bujur cinta kepada Allah atau kada bujur cintanya. Nah, diturunkan Allah bala. Nah, bila seseorang ini bisa menerima dengan sabar, dengan ridha, nah berarti ini orang benar pengakuannya bahwa aku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi setiap bala musibah yang menimpa diri kita, keluarga kita, harta kita, kedudukan kita, maka itu adalah banyak kebaikan, banyak kemaslahatan yang tersembunyi di dalamnya itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah." Tidak ada yang mengenai akan seorang muslim daripada keletihan, keuyuhan, lapah, atau sakit, atau duka cita karena memikirkan hal yang akan terjadi. Kita ini sedih nah pikiran nah.